أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل عصيتنا اللهم اجعل يهوديك نبي وأمرك وإيديك من كل شيطان مريض وجبار عن الوجه أين الوجه بكي وجه حسن وبالسائر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإنا بمجبة الندامة في الحال وإنك سميع الدعاء وبرهم في جلالك وجمالك لدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المصابات رمضان للغائبين بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nabi Allah Ta'ala yataghashshahum birrahmah wa yahdu barakatihim wa sharrihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wal dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bishukrina fi khairin wa fi mu'afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi makruhatihi. Ini satu pasal pada penjelasan tentang makruh-makruhnya wudu dan mandi. Jadi yang dimakruhkan di dalam wudu dan mandi ini disebutkan. Wa yuqra'u al-israfu fi sabbi, dan dimakruhkan al-israfu akan berlebihan fi sabbi di dalam menyiram, baik itu di dalam mandi ataupun di dalam wudu. Jadi kita menggunakan air itu yang sedang-sedang, maksudnya yang sekira-kira mencukupi untuk kita mandi, mencukupi untuk kita wudu tanpa berlebihan. Karena kalau berlebihan itu justru makruh hukumnya. Kalau air itu adalah milik kita atau milik orang lain, yang orang lain itu ridho. Kalau misalnya wakaf, nah maka ini beda lagi. Kalau air itu adalah air wakaf, maka wajib kita menggunakannya hanya apa yang sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh syariat, yaitu dengan kita mengerjakan yang wajibnya, kemudian yang sunnahnya, yang basuhan kedua dan basuhan ketiga. Adapun kalau melebihi daripada basuhan ketiga, yaitu basuhan yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya, maka kalau air itu adalah air wakaf, hukumnya justru menjadi haram. Jadi untuk air wakaf itu batasannya hanya sampai yang sunnah 3 kali saja. Melebihi dari itu maka diharamkan. Wal ghusl, dan juga mandi, dimakruhkan mandi, wal wudu, dan berwudu, fil ma'il raqidi, pada air yang tenang, maksudnya air yang tidak mengalir, sekalipun banyak atau sekalipun di dalam sumur yang sudah ditentukan, maksudnya sumur yang sudah nyata yang ada. Kalau misalnya air itu bisa menjadi kotor dengan sebab kita mandi atau dengan sebab kita wudhu dan dia tidak mengalir, maka hukumnya makruh.
kecuali air yang tenang tapi banyak, sangat banyak jumlahnya. Yang mana yang dimaksud dengan sangat banyak ini, seandainya kita pakai berwudu atau kita pakai mandi, maka dia tidak akan menjadi kotor. Nah, maka itu tidak makruh. Nah, jadi perlu diingat, mandi atau berwudu di tempat di air yang tidak mengalir, yang tenang sekalipun banyak, itu hukumnya menjadi makruh. Tapi kemakruhannya itu apabila air yang sejumlah tersebut sampai kotor. Kalau misalnya sangat banyak, seperti satu kolam yang luas atau satu danau yang luas, yang sekira-kira kalau kita berwudu di dalamnya atau mandi di dalamnya tidak akan menjadi kotor, maka itu tidak sampai makruh. Tapi tetap hukumnya adalah suci, lagi mensucikan itu air. Jadi ini tidak masalah, cuma hanya berkenaan dengan kemakruhan saja. Nah, kemudian lagi waziyadatu ala salasi. Nah, ini dimakruhkan menambahi aziyadatu, menambahi ala salasi atas 3. Maksudnya lebih dari 3 itu makruh. Nah, baik itu dalam wudu atau mandi wajib dan lain-lain daripada toharoh, itu hukumnya adalah makruh pada air milik kita atau milik orang lain yang orang lain itu ridho. Adapun kalau orang lain itu tidak ridho, dia misalnya mewakafkan, nah mewakafkan khusus untuk wudu, maka jelas kita hanya boleh memakainya sampai 3 kali basuhan. Lebih dari itu seperti yang telah disebutkan tadi, hukumnya adalah haram. Wa tarkul madmadati wal istinsyaqi, dan meninggalkan madmadah, wa tarkul madmadah, dan meninggalkan berkumur-kumur, wal istinsyaqi, dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu adalah wajib. Nah, jadi supaya wudu kita ini tidak ada unsur keharamannya secara kesepakatan, artinya kalau dalam mazhab Syafi'i memang tidak haram, tapi di dalam mazhab Imam Ahmad haram kalau kita meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, maka supaya wudu kita ini dinyatakan tidak ada mengandung unsur keharaman secara total, nah sebaiknya kita kerjakan. Kalau dalam istilah kaidah fikih itu ya al-khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf. Nah, itu disebut mustahab, yaitu sunnah hukumnya. Nah, kemudian lagi walil junubi al-aqlu wasyarbu wan naumu, dan dimakruhkan bagi orang yang junub akan makan dan juga minum, al-aqlu makan, wasyarbu minum, wan naumu dan tidur, wal jima'u dan jima', qabla ghuslil farji wal wudu'i, qabla ghuslil farji sebelum membasuh kemaluan, wal wudu'i dan sebelum berwudu. Nah, jadi kalau kita misalnya junub, baik itu karena keluar mani dengan berbagai sebab-sebabnya, atau misalnya kita ini dengan sebab apa? Dengan sebab melakukan hubungan suami istri, nah maka hukumnya makruh kita makan ataupun minum ataupun tidur ataupun jima lagi ronde yang kedua, nah sebelum membasuh farj dan sebelum kita berwudu. Jadi sunnahnya kita ke dapur dulu atau ke WC dulu, kita basuh farj. Nah, ini asal sunnahnya. Kalau kalian berwudu, maka minimal membasuh farj, itu sudah dapat pahala sunnah. Cuma yang disunahkan lagi itu ditambahi dengan wudu. Adapun kaifiatnya orang yang junub atau yang seumpamanya, nah ini di dalam kitab Iqab Syarah Ibad karya Ibnu Hajar, ini dinyatakan beda dengan niat wudu biasa. Di sini disebutkan nawaitu sunnata wudu'il akli awil naumi dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesianya terjemahannya, aku berniat atau sahajaku mengerjakan sunnah wudu untuk makan atau untuk tidur
dan yang lainnya. Nah, jadi ini hukumnya adalah wudu sunnah. Nah, wudu sunnah yaitu kita berniat, aku berniat mengerjakan sunnah wudu untuk makan atau minum atau misalnya tidur dan sebagainya. Itulah kaifiat niatnya yang disebutkan di dalam kitab Fiqh Syekh Ibnu Hajar. Nah, kemudian lagi wakata munqati'ul haidhi wan nifasi. Wakata dan demikian pula munqati'atul haidhi, munqati'atil haidhi. Nah, dan juga dimakruhkan bagi perempuan yang sudah putus haidnya, munqati'atil haidhi wan nifasi, dan sudah putus nifasnya. Nah, maka itu juga makruh kalau dia tidak membasuh farjnya dan tidak berwudu dengan kaifiat niat yang telah ulun gambarkan tadi. Nah, jadi itu hukumnya adalah makruh tanpa apa yang telah disebutkan tadi, yaitu membasuh faraj dan juga berwudu. Nah, jadi untuk seseorang perempuan yang sudah putus haidnya atau sudah putus nifasnya, nah itu dia dibolehkan di antaranya taharah. Nah, berwudu misalnya, ya apalagi mandi wajib. Nah, maka itu sudah menjadi suatu keniscayaan bagi perempuan yang putus haidnya, putus nifasnya, untuk apa? Untuk mandi, karena dengan mandi itulah dia bisa mengerjakan sholat. Dengan mandi itulah sholatnya menjadi sah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, perempuan yang putus haid ini dia dibolehkan untuk berwudu dan juga dia dibolehkan untuk ya istilahnya ya yang paling utama berwudu lah. Yang paling utama untuk bertoharah. Nah, adapun yang lain-lainnya itu masih belum dibolehkan kecuali dia mandi wajib. Nah, seperti misalnya masuk ke masjid, nah dengan berdiam sekalipun sebentar, maka itu masih belum dibolehkan. Atau seperti misalnya membaca Quran dengan niat membacanya, nah maka itu masih belum dibolehkan. Adapun untuk bertoharah dengan niat mengangkat hadas, nah itu sudah dibolehkan. Istilahnya meringankan daripada hadasnya. Nah, ininya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang perempuan itu sudah selesai haidnya, maksimal masa haid itu adalah 15 hari. Itu masa maksimalnya. Kalau misalnya lewat daripada 15 hari, berarti ada haidnya dan ada istihadah atau darah penyakitnya. Nah, berapa hari haidnya, berapa hari darah penyakitnya, maka di situ ada rumus-rumusnya. Jadi karena awal juga sudah misalnya lewat dari 15 hari, lalu kita langsung hukumkan haidnya 15 hari, sisanya adalah istihadah. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi rumusannya itu ada 7. Bagaimana saja rumusan-rumusan itu? Nah, insya Allah akan kita bahas pada babnya yang akan datang. Nah, adapun semaksimal masa nifas itu adalah 60 hari. 60 hari itu yang maksimal. Yang kebanyakannya adalah 40 hari. Nah, kurang dari 40 itu bisa. Bahkan cuma sekejap mata itu pun juga bisa. Seperti yang terjadi pada Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang mana beliau itu tidak pernah haid, dan ketika beliau melahirkan maka beliau hanya nifas sekejap mata saja. Sesudah beliau selesai dari nifasnya yang sekejap mata tadi seperti orang muda, beliau langsung mandi, kemudian beliau langsung sholat. Jadi beliau tidak pernah ketinggalan sholat seumur hidupnya. Nah, kenapa? Karena ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada putri baginda Rasulullah ini, yang mana beliau termasuk daripada pemimpin para perempuan ahli surga. Nah, kan perempuan ahli surga itu ada 4. Nah, itu istri Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Khadijah, nah, kemudian putri Sidin Sayyidatuna Fatimah, kemudian istri daripada Fir'aun yaitu Sayyidatuna Asyah,
dan ibunda daripada Nabi Isa, yaitu Sayyidatuna Maryam alaihi salam. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada putri baginda Rasulullah. Nah, sebagian perempuan-perempuan salah paham dalam hal ini, di mana ketika sudah misalnya melahirkan, lalu 20 hari sudah bersih, 30 hari sudah bersih, nah mereka tidak kunjung mandi. Nah, mereka tidak kunjung mandi, otomatis tidak sholat dengan keyakinan masih ada 20 hari lagi atau masih ada 10 hari lagi. Karena salah paham bahwa yang 40 hari itu adalah masa kebiasaan yang terjadi pada para perempuan. Nah, adapun yang kurang dari 40 itu juga sering terjadi. Nah, bahkan yang sekejap mata juga ada. Bahkan yang tidak limas sama sekali, nah itu pun juga ada. Yaitu para perempuan suku Kurdi, nah itu disebutkan di dalam beberapa kitab. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat. Apabila sudah putus nifasnya, wajiblah dia mandi, kemudian dia wajib untuk sholat apabila datang waktu sholat. Nah, ini kita sudah selesai daripada urusan mandi. Babun najasati wa izalatuha. Nah, ini bab tentang najis dan cara menghilangkannya. Nah, bagaimana menghilangkan najis? Nah, dan yang paling utama, apa-apa saja yang merupakan najis. Itulah yang harus kita kaji terlebih dahulu. Nah, yang al-khamru, yang pertama itu adalah khamar. Walau muhtaramatan, sekalipun khamar yang terhormat. Nah, walau muhtaramatan, sekalipun khamar yang terhormat. Bagaimana khamar yang terhormat ini? Yaitu anggur diperas, tujuannya sebenarnya bukan untuk diminum perasan itu, bukan, tapi untuk dibiarkan, untuk dijadikan cuka, atau sama sekali tidak ada tujuan, baik itu tujuan menunggu sampai menjadi khamar atau tujuan yang berikutnya menunggu sampai jadi cuka, tidak ada tujuan sama sekali. Nah, itu namanya khamar yang terhormat. Adapun khamar yang tidak terhormat itu adalah khamar yang memang diperas, anggur itu diperas, nah kemudian dibiarkan akhirnya menjadi khamar. Memang tujuannya supaya menjadi khamar. Nah, kalau ini tujuannya, maka ini adalah khamar yang tidak terhormat. Nah, maka khamar yang terhormat atau yang tidak terhormat dari segi najisnya itu tetap sama, yaitu dia adalah najis, tidak suci. Cuma dari segi menumpahkannya, nah dari segi menumpahkannya, kalau yang terhormat tidak wajib kita menumpahkannya. Kalau yang tidak terhormat wajib kita tumpahkan. Nah, segera, dan kita tidak ada urusan ganti rugi. Jadi kalau ada urusan di akhirat kita dituntut ke denda. Jadi misalnya ada di antara kita, naudzubillah di contohnya ya, yang memeras anggur untuk dijadikan minuman, misal untuk dijadikan minuman. Nah, lalu sudah mulai jadi minuman yang memabukkan. Nah, ini sudah disebut dengan khamar. Kalau memang tujuannya untuk ini, maka kalau kita mengetahuinya, wajib untuk segera kita balik. Nah, jadi hati-hati. Nah, termasuk perusahaan bir dan sebagainya, itu seandainya kita bakar, nah itu tidak berdosa. Maksudnya tidak ada ganti rugi. Nah, tidak ada ganti rugi. Kalau kita bakar itu tempat pabrik pembuatan khamar, itu tidak ada ganti rugi. Kenapa demikian? Karena itu adalah tempat yang tidak terhormat. Tempat yang tidak terhormat. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat. Ya, maksudnya itu apa ngarannya nih, khamar-khamarnya. Nah, dan juga ya kemungkinan besar juga termasuk dalam hukum ini alat-alatnya. Nah, adapun untuk bangunannya, yaitu bangunannya ya mesti kita jaga lah. Nah, kecuali memang sudah merupakan sudah dipertimbangkan oleh pihak penguasa. Nah, dipertimbangkan oleh pihak penguasa bahwa ini tempat memang harus
dibakar seperti yang terjadi pada zaman salah satu Khulafaur Rasyidin, kalau tidak salah di zaman Sayyidina Utsman. Nah, yang mana di situ ada tempat penjualan khamar, maka diperintahkan kepada kaum muslimin untuk membakarnya. Nah, cuma ulun lupa persisnya itu bagaimana kronologisnya. Yang pasti khamar ini kalau tujuannya untuk anggur ini kalau diperas tujuannya untuk dijadikan khamar, maka kalau kita bertemu dengannya, kita mengetahui tujuannya untuk apa, yaitu untuk dijadikan minuman keras wajib. Nah, wajib untuk kita hilangkan dengan cara menumpahkannya. Nah, kalau misalnya kita tidak menumpahkannya, sedangkan kita puasa untuk menumpahkannya, maka kita berdosa. Nah, kecuali kalau kita tidak puasa, misalnya yang akun pabrik khamar ini ya orang-orang yang jago, atau akun pabriknya kada jago, cuma menyewa orang-orang yang jago. Nah, menyewa bubuhan preman, bubuhan penjahat-penjahat untuk menjaga tempatnya. Ya, maka kalau kita punya jabatan yang bisa mengatasi itu, wajib atas kita untuk menggunakan jabatan kita. Kalau misalnya kita tidak punya jabatan, ya kita bicaralah kepada orang yang punya jabatan. Nah, atau bicara kepada para aparat. Kalau memang sudah kita berusaha seperti yang demikian, nah ternyata tidak digubris apa yang kita laporkan, nah maka kita sudah lepas daripada kewajiban. Yang pasti kita diwajibkan berusaha dulu. Nah, berusaha, jangan sampai tidak berusaha. Kalau misalnya tidak ada usaha sama sekali, maka kita termasuk daripada kaum yang dimurka oleh Allah. Lantaran apa? Lantaran meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, misalnya ada kebakaran besar, nah mungkin beberapa bulan yang silam atau ya sudah lewat lah. Nah, itu kan kenapa sebabnya jadi kebakaran? Ya jelas sebabnya karena api, mungkin bisa jadi korslet listrik, atau bisa jadi kompor dan sebagainya. Nah, itu sebab yang zahirnya. Nah, adapun sebab yang batinnya, maka kebanyakan musibah itu adalah sebagai peringatan kepada kaum muslimin kalau menimpa mereka. Nah, bisa jadi itu karena di kampung tersebut banyak sekali maksiat, di antaranya adalah banyak yang minum-minuman, banyak yang menjinit dan sebagainya dan sebagainya. Ketika yang diinisiatif untuk menghilangkannya. Nah, misalnya dengan melapor ke RT dulu, RT kada sanggup, ke RW, RW kada sanggup, ya ke pembakal atau ke lurah, kan seperti itu. Nah, atau misalnya ke Babin Kamtibmas. Nah, Babin Kamtibmas satu kelurahan atau satu desa itu biasanya ada yang ditugaskan daripada pihak kepolisian. Yang penting kita melapor dulu. Kalau sudah melapor, nah kalau pihak aparat tidak menggubris, maka sudah lepas kewajiban kita. Nah, kalau kita tidak melapor sama sekali, maka kita akan ikut bertanggung jawab di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah mungkin karena kadang-kadang hakun melapornya, lalu Allah Ta'ala murka, lalu akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mentakdirkan terjadinya kebakaran yang besar yang menelan banyak korban harta benda. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat, jangan sampai kita lengah daripada hal ini. Nah, insya Allah kalau kita melapor kada sampai apa-apa juga tuh, karena hubungan polisi itu paham-paham aja. Kada nak menyambat juga si yang melapor, si pulang yang melapor kada. Nah, dia sambil memata-matai juga kalau dapat laporan. Nah, di mana garang letaknya orang berminuman, di mana garang letaknya orang menjinit. Nah, mudah-mudahan lah aparat-aparat kita adalah aparat-aparat yang tidak makan gaji buta, yang memang bertugas untuk rakyat, yang memang mengabdi untuk negara, kan seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan. Yang susahnya kalau misalnya ada sebagian oknum yang tidak bertugas dengan semestinya, ya mudah-mudahan lah jangan sampai ada di tempat kita. Nah, kemudian wan nabilu dan dua nabil. Nah, ini dia minuman keras, cuma bedanya
kalau khamar ini minuman keras yang berasal dari anggur, sedangkan nabit ini minuman keras yang berasal dari bukan anggur. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu cairan, yang cairan itu bukan berasal dari anggur, ternyata memabukkan, maka itu tergolong nabit. Bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya jelas menurut mayoritas ulama, baik itu khamr atau nabit adalah najis. Yang sedikitnya ataupun yang banyaknya adalah najis. Nah, dan juga haram. Itu barang haram, barang yang berhak untuk dihilangkan. Nah, sama alat-alat musik menurut sebagian ulama. Jadi alat-alat musik seperti gitar dan sebagainya menurut sebagian ulama itu haram dan juga bukan barang yang terhormat. Seandainya kita patahkan, kita hancurkan, itu tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Nah, dia seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu membuat minuman yang tidak terbuat dari anggur dan memabukkan, itu disebut nabit. Menurut mayoritas ulama, sedikitkah atau banyakkah, memabukkan atau tidak memabukkan karena sedikitnya, itu tetap adalah haram sekaligus najis. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Sekalipun ada diantaranya Imam Daud sendiri yang mengatakan cuma haram tapi tidak najis. Nah, tapi ini menyalahi daripada mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan baik itu khamr atau nabit hukumnya adalah haram sekaligus najis. Nah, kemudian apakah yang sedikit yang belum memabukkan itu hukumnya suci? Tetap menurut mazhab yang tiga, baik itu imam kita Imam Syafi'i atau yang lainnya Imam Malik dan Imam Ahmad, tetap dua hukumnya sekalipun sedikit. Kalau bahasa Roma Irama, walau setetes, nah atau walau secuil, itu tetap hukumnya haram. Yang sekira-kira seandainya kita minum, kita tidak mabuk, kada sampai mau, kada sampai melayang-layang, tetap hukumnya haram. Nah, adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, kalau misalnya itu nabit, bukan khamar, nabit, cairan yang memabukkan yang bukan terbuat dari anggur. Nah, kalau itu jumlahnya sedikit sekali, yang sekira-kira seandainya kita konsumsi, maka kita tidak akan mau, kada bakal pusing, kada bakal melayang-layang. Nah, maka itu masih dianggap suci dan halal. Nah, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, lalu yang sering jadi masalah itu tentang air tapai. Nah, walau alam apakah air tapai itu betul-betul memabukkan atau tidak? Kalau air tapai itu betul-betul memabukkan, maka dia tergolong daripada nabit. Nah, jadi sekali lagi, kalau air tapai memang betul-betul memabukkan, maka dia tergolong nabit. Nah, kalau misalnya kita mengikut kepada pendapat imam kita, Imam Syafi'i, kalau air tapai memang betul-betul memabukkan, yang sedikitnya kah atau yang banyaknya kah, itu hukumnya adalah haram dan najis. Nah, itu kalau kita pakai mazhab kita. Nah, kecuali kalau kita mengikut kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau jumlahnya masih sedikit, yang sekira-kira tidak menyebabkan mabuk, itu hukumnya masih suci dan juga masih halal. Nah, itu kalau air tape memang betul-betul menabukkan. Dasar mabuk kan apa? Baju tape itu. Nah, walau alam ya Allah, ini kan tahu buat penapaian aja deh. Nah, makanya rapi di muka-muka tuh nah, buat penapaian ya, kalau baik itu tapai ubi istilahnya ya Allah, Jawa kan juga tuh. Nah, atau tapai baras. Nah, itu buat penapaian aja yang tahu. Yang pasti kalau memang baju tapai itu menyebabkan mabuk dalam jumlah tertentu, misalnya nih, mungkin sedikitnya karena mabuk, tapi kalau diolah sebotol, diminum sebotolan itu mabuk, nah berarti dia termasuk nabit. Kalau pakai mazhab kita itu jelas tidak boleh kita konsumsi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya bisa kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit? Ya mau tidak mau ini, mau tidak mau, ya ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, intinya seperti itu. Nah, lalu untuk yang
padat. Nah untuk yang padat ini rasanya pernah ulang jelaskan, untuk yang padat itu hukumnya adalah suci. Nah selama kita tidak mengetahui bahannya adalah benda najis. Seperti apa? Seperti misalnya sabu-sabu, seperti obat-obatan. Nah kalau yang di ion itu kan banyak kayak sabu-sabu. Nah bahari ada morfin, bahari lagi ada heroin, ada kokain dan sebagainya. Nah itu yang diisap. Ada juga yang diuntal. Nah itu model kayak koplo, model kayak apa ngarannya ekstasi, atau misalnya kayak apa ini. Nah ada lagi begini yang termurah yaitu jinit. Cuma di dengaran jinit melarang. Lalu akhirnya kehanakan ini berpikir, nah kalau bahari ada yang ada pemodalan yaitu kecumbung. Nah bahari ya kalau istilahnya, ini kada zaman lagi kecumbung. Jadi amun adanya duitnya, nah nukar jinit. Amun kada tapi ada, tulak ke toko bangunan menukar lempok. Nah ini yang bahaya. Ada lagi yang antik. Ternyata pembalut perempuan itu juga bisa dipakai untuk mabuk. Jadi pembalut itu dijarang, bajunya diminum, ujar habar gitu bang. Selanjutnya wallahu alam. Nah yang pasti itu adalah perbuatan setan. Jadi kita harus menjaga semaksimal mungkin daripada anak cucu kita supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan atau dengan kawan-kawan yang tidak benar, yang membawa mereka kepada jalan yang bengkok. Nah jadi misalnya seperti ganja, nah atau misalnya seperti opium, nah dan lain-lain itu hukumnya kalau misalnya barang-barang tadi memabukkan, karena barang-barang tadi itu padat, dia tidak najis. Nah jadi kalau misalnya dia membawa ganja lalu sembahyang Allahu Akbar, nah sembahyang pian sah saja. Nah sembahyang pian hukumnya sah. Atau membawa opium kan seperti itu. Nah atau misalnya membawa jinit, naudzubillah lah istilahnya deh. Kada terbayang kan membuat penjinitan sembahyang. Nah wallahu alam, jangan lupa jarang istilahnya nih, amun ada juga jarang. Biasanya membuat penjinitan ini kada tahu di sembahyang. Nah bahkan kalau dia datang ke Teluk Dalam, di situ ada pesantren, nah banyak istilahnya nih santrinya beribu-ribu yang lupa lah. Nah maka tuh bila kita masuk ke sana, nah ada nanti ilangi, ini di tokuran di sini tanda tamu yang lupa lah lawan kamunya, ada etikatnya, nah artinya ini tamu. Nah ini di pesantren yang paling gatal istilahnya kan gitu kan, di Banjarmasin istilahnya nih. Nah biar takut aja, biar survei waktu sebelum masuk ke sini, nah rutin ke sembahyang atau mungkin wahini aja tuh takutnya, nah wahini itu nah rutin ke sudah sembahyang atau kayak bahari kan seperti itu. Memang di dalam pesantren itu sangat ditekankan untuk melaksanakan ibadah. Nah jadi memang ada di penjara itu ya istilahnya itu bagian kerohaniannya ya alhamdulillah. Nah itu memang ada bagian kerohanian. Nah cuma yang paling pasti tanyakan yang sebelum masuk ke penjara. Nah apakah rutin sembahyang atau kada? Nah kemungkinan besar ada, itulah yang belum yakini. Mereka itu pasti akan menjawab kada rutin sembahyang. Bahkan banyak yang kada tahu sembahyang. Ada yang sembahyang cuma ya 2 kali setahun. Nah ini sembahyang hari raya Idul Fitri lawan Idul Adha. Itu pun juga sunnah aja juga, biar kada tegawi istilahnya ini kada berdosa. Nah jadi tahunnya sembahyang Idul Fitri lawan Idul Adha. Nah untuk yang lain-lainnya kada kami tahu. Bahkan yang menyedihkan, banyak sekali sudah di antara anak-anak kita yang tidak mengenal yang namanya sholat. Nah sampai ditanya tentang bagian-bagian sholat saja mereka tidak tahu. Nah mereka tidak hafal. Ini adalah kemunduran yang sangat disayangkan dan sangat disesalkan, yang harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana caranya untuk mengatasi ini, dan itu kembali kepada kita masing-masing, yaitu di lingkungan rumah tangga kita. Karena yang namanya lembaga pendidikan yang paling utama itu adalah rumah tangga.
di rumah tangga itulah anak-anak dididik, anak-anak diarahkan. Kalau kita mengarahkannya ke jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah, maka kita akan selamat, insya Allah. Anak kita akan selamat pula. Tapi kalau misalnya kita tidak mengerjakan itu, maka naudzubillah min dzalik, boleh jadi kita akan ikut diseret oleh anak-anak kita. Sekalipun misalnya kita ini rajin hadir di majelis-majelis taklim, di mana-mana kita hadir, tapi kita biarkan anak cucu kita tidak sholat, kita biarkan anak cucu kita tidak puasa Ramadan, kita biarkan anak cucu kita keluar malam, nah tanpa kita kontrol apa yang dikerjakannya malam-malam. Nah sampai misalnya mudik ke rumah, nah jalan dapur diisi kunci seorang, ya Allah, nah supaya ada tanggungan kuitan. Nah apa yang digawe? Nah kalau misalnya jalan dapur ini jelas beda sudah, imbah dijaga-jaga, sekalinya muntung bau malaga. Nah tapi ini malaga sudah jarang, ya Allah, macam-macam sudah mereknya. Nah sekali disentar matanya, sekalinya habang. Nah lantaran apa? Lantaran imbah melem. Nah ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Maksud makar Allah taala ini, Allah taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang rajin beribadah, tapi nah Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang lalai di dalam menjalankan sebagian kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Nah ketika mungkin kita rajin beribadah, mungkin kita merasa senang. Alhamdulillah aku istilahnya nih jadi beribadah. Alhamdulillah aku jadi penuntut. Alhamdulillah aku jadi ini dan itu. Nah termasuk misalnya yang sugih, nah aku membangun pesantren, membangun masjid, membangun langgar, membangun madrasah dan sebagainya. Alhamdulillah itu satu ibadah yang memang mesti dikerjakan oleh kaum muslimin. Tapi di sisi lain dia melalaikan akan kewajiban-kewajibannya. Nah, kewajiban-kewajiban yang dilalaikan ini yang justru akan merontokkan kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi dia melalaikan kewajiban-kewajiban itu, justru inilah yang akan merontokkan atau akan menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Jadi kada nilainya lagi. Begadang-gadang membangun pesantren atau membangun madrasah atau membangun masjid atau membangun langgar, tapi lalai mendidik anak, ujung-ujungnya bangkrut. Nah, atau misalnya berhimmat tahajud, berhimmat berduha, berhimmat berzikir, berhimmat ke majelis-majelis taklim dan seterusnya, sekali dibangkitkan di padang mahsyar ternyata bangkrut, hilang berataan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa sebabnya? Oh, diantaranya lantaran menghindari atau meninggalkan atau lalai daripada mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lebih penting, yang diantaranya adalah mendidik anak. Yang mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang tidak lalai dalam mendidik anak. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kemudian wal kalbu. Nah, dan anjing. Anjing ini termasuk daripada binatang yang menurut mazhab Imam Syafi'i adalah najis. Waktu hidupnya atau waktu matinya itu hukumnya adalah najis. Jadi waktu hidupnya dan waktu matinya adalah najis. Ini menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia misalnya menangis, maka air matanya itu najis. Kalau dia berkeringat, maka keringatnya itu najis. Kalau misalnya dia menjilat sesuatu, maka yang dijilatnya itu akhirnya menjadi mutanajis. Nah, dan yang lain-lain. Adapun seperti kucing, itu dia najis ketika dia mati. Ketika dia masih hidup, maka tidak najis. Jadi kalau kucing menangis, maka air matanya sama seperti air mata manusia, yaitu suci. Atau misalnya kucing menjilat sesuatu, nah maka itu masih putih. Misalnya menjilat lantai, karena di lantai ini ada bekas buah karing, nah baunya masih kuat lalu dijilatnya, nah itu masih suci. Nah atau misalnya
Inya pepaluhan, maka paluhnya masih suci. Sekalipun haram apa ketika matinya secara mutlak, sama ada dengan cara disembelih atau dengan cara yang lain, tetap hukumnya adalah haram menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kucing itu haram menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lainnya. Nah, kecuali beberapa mazhab seperti mazhab Imam Malik dan seterusnya. Nah, itu pembahasannya karena melebar. Yang pasti kita bahas tentang kesuciannya, kucing itu adalah suci. Nah, artinya sesuatu yang bukan najis itu tetap suci, seperti air matanya, atau misalnya peluhnya, atau misalnya seperti liurnya, itu tetap suci. Nah, adapun kalau sesuatu itu najis seperti darahnya, nah itu ya tetap hukumnya adalah najis. Atau seperti nanahnya, atau seperti muntahnya, nah itu hukumnya adalah najis. Nah, adapun anjing tadi, sekalipun air matanya, air keringatnya, atau air liurnya itu tetap hukumnya najis. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Apalagi kalau sudah diun ini kan anjing, maka hukumnya jelas sekali najisnya. Nah, ini menghilangkannya jelas dengan cara yang lebih ekstra lagi, yaitu dengan 7 kali, 1 kali dicampur tanah. Nah, wal khinziru dan babi, naudzubillah, maka babi ini adalah hewan yang sangat dibenci. Nah, jadi babi ini hukumnya adalah najis dan kenajisannya lebih parah daripada anjing. Kalau anjing ada yang masuk surga, yaitu anjing Ashabul Kahfi, yang menurut sebagian ulama namanya adalah kitmir. Nah, ini menurut sebagian ulama nama anjing Ashabul Kahfi itu adalah kitmir. Nah, dia akan masuk ke dalam surga bersama para pemuda-pemuda yang ditemani olehnya ketika di dalam gua itu. Nah, jadi anjing ada yang masuk surga. Kalau babi sama sekali tidak yang masuk surga. Nah, kemudian lagi anjing ada yang terlatih. Kalau anjing ini terlatih, maka tidak masalah untuk dipelihara. Tapi sebaiknya jangan dipelihara di rumah. Kenapa? Karena kalau dipelihara di rumah, ini ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau ada anjing di dalam rumah, maka malaikat rahmat tidak masuk. Nah, jadi dipeliharanya itu untuk hajat saja, seperti misalnya untuk menjaga kebun. Nah, atau misalnya untuk polisi. Nah, polisi melacak melacak narkoba dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk hajat. Atau misalnya untuk berburu. Nah, jadi anjing ini kalau kita kirim untuk memburu rusa, nah ini hukumnya boleh berburu dengan cara mengirimkan anjing. Nah, itu hukumnya boleh, sama seperti hukumnya seperti menombak atau memanah. Nah, wal khinziru dan babi. Nah, kalau babi ini ada istilah babi yang terlatih. Nah, sehingga dia kenajisannya jauh lebih parah. Dan ini babi adalah binatang yang kalau Nabi Isa lahir, Nabi Isa akan ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh semua babi yang ada di muka bumi. Nah, jadi selain mematahkan salib dan juga menghancurkan tempat-tempat ibadah yang di situ disembahyangi oleh orang-orang non-muslim, maka beliau juga ditugaskan untuk membunuh babi-babi yang ada di seluruh dunia. Nah, ini ya, tapi kira-kira lawas lagi zamannya, lawas lagi kira-kira, karena orang Islam masih banyak. Nah, kalau sudah semakin berkurang orang Islam, nah maka itu sudah menunjukkan bahwasanya kiamat sudah sangat dekat. Nah, wa ma tawallada min ahadihima, dan apa saja nah yang terlahir daripada salah satu keduanya itu hukumnya adalah najis. Misalnya anjing kawin lawan kambing, atau babi kawin lawan misalnya ijang dan sebagainya, atau kepadaan anjing kawin lawan babi. Lalu dari hasil perkawinan itu melahirkan anak, maka seluruhnya itu adalah najis. Seluruhnya itu adalah najis. Nah, sekalipun rupanya rupa manusia,
Naudzubillah. Nah, rupanya mungkin ada manusia yang bejat sampai anjingnya dijima oleh dia. Nah, lalu akhirnya Allah Ta'ala hendak mempermalukannya dari air maninya lalu menjadi anak. Nah, lahir anak itu ternyata dalam bentuk manusia, maka itu pun juga hukumnya adalah najis. Naudzubillah min dzalik. Nah, lalu seandainya rupanya ini adalah rupa manusia dan ternyata dia berakal sama seperti manusia pada umumnya. Nah, ini maksudnya belesteran antara manusia lawan babi atau manusia lawan anjing. Nah, kalau belesteran itu biasanya antara orang Indonesia lawan orang Inggris misalnya, kalau lah, atau misalnya orang Indonesia lawan orang India misalnya. Nah, jadi yang istilahnya Pina Pesek misalnya deh, pas kawin lawan orang Inggris lalu anaknya jadi mancung, kan seperti itu. Nah, ini pelesteran anjing lawan manusia atau pelesteran babi lawan manusia. Naudzubillah. Nah, lalu ternyata ketika lahir dia bentuknya bentuk manusia dan dia pun berakal. Apakah dia itu najis? Nah, maka dikatakan oleh para ulama najisnya itu dimaafkan kalau dia berakal. Nah, dia boleh masuk masjid. Nah, dan juga dia boleh menyentuh manusia sekalipun basah tubuhnya. Nah, dan juga dia boleh menjadi imam bagi mereka. Nah, adapun As-Sakramli itu mengatakan seandainya memang bentuknya bentuk manusia dan dia punya akal seperti manusia yang normal, itu hukumnya suci. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim di dalam di dalam Hasyiah bin Haji Thalibin. Nah, jadi memang berbeda-beda pendapat para ulama. Apakah dia itu najis yang makruh, apakah dia itu suci? Kalau dia itu terlahir dari percampuran antara manusia umpamanya dengan anjing, nah kemudian lahirnya dengan bentuk manusia dan memiliki akal sebagaimana layaknya seorang manusia, nah maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah najis itu makruh, apakah dinyatakan suci? Nah, intinya seperti itu. Nah, insya Allah akan kita sambung lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita daripada segala kotoran. Nah, termasuk kotoran di dalam hati. Inilah yang akan kita yang akan kita bersihkan sebersih-bersihnya, mudah-mudahan. Karena di dalam Al-Quran itu sangat jelas, ilaman atallaha biqalbin salim. Artinya ketika hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaatnya harta dan tidak ada manfaatnya anak-anak atau anak buah atau pengikut dan sebagainya. Semua tidak bermanfaat ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, jadi untuk kebersihan hati ini sangatlah diprioritaskan, artinya sangatlah kita utamakan. Tapi yang perlu diingat pula, jangan sampai kita lupa keduanya. Keduanya harus kita sucikan, baik zahir ataupun batin. Dan juga jangan sampai kita beranggapan bahwasannya kita hanya sibuk dengan urusan batin saja. Adapun urusan zahir itu tidak perlu dipikirkan banyak-banyak, itu juga tersalah. Nah, di dalam agama kita disuruh bertakwa, dan takwa itu ada dua, takwa zahir dan takwa batin. Nah, kemarin sudah berikan contohnya, yang diantaranya itu adalah ketika misalnya kita sholat, nah maka itu takwanya adalah takwa yang zahir. Nah, tapi sholatnya untuk apa tujuannya? Nah, kalau tujuannya gair kalau kita ditembak pintuha misalnya deh, nah kenapa aja istilahnya deh ikam kena rajin benar ini sembahyang. Nah, apalagi misalnya maghrib bisa sembuh, tidak ada aja di masjid, ya apa nih lantaran kawin lawan anak kaum lalu ngalih istilahnya deh, angkat kadang pas sembahyang masih ditembak pintuha dengan makanan. Nah, ini berarti takwanya cuma takwa zahir
tapi tidak takwa batin. Nah jadi insya Allah akan kita sambung lagi. Kira-kira adakah pertanyaan? Silahkan aja. Adakah kira-kira yang hendak digunakan? Miras oplosan non aja sih. Ya jelas itu najis. Jangan karena kan itu cair. Jadi rumusnya itu rumus yang dihukumkan najis kan itu udah diambil dari hadis Rasulullah yang ma'askara kasiruhu haruma qaliluhu. Nah, ma'askara kasiruhu haruma qaliluhu. Setiap cairan yang memabukkan, apabila banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya pun itu juga haram. Jadi yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya itu haram. Nama itu isim mausul, maksud ma ini adalah benda cair. Jadi setiap benda cair yang kalau dalam jumlah banyak bisa mabuk, maka sekalipun setetes menjadi rumah irama atau secuil, nah itu yang secuil dan setetes itu umpat jiwa haram. Nah jadi kalau benda itu cair dan memabukkan, maka jelas itu hukumnya najis. Maka jelas itu hukumnya najis. Terbuat dari apapun. Nah cuma kan bedanya itu aja. Kalau terbuat dari anggur itu disebut khamar. Kalau terbuat dari bukan anggur maka itu disebut nabit. Nah paham ya Allah. Nah kemudian dari segi hukumnya menurut mayoritas ulama hukumnya baik itu khamar atau nabit kalau jumlahnya sedikit yang sekira-kira tidak memabukkan tetap hukumnya jadi najis. Tetap hukumnya jadi najis. Dan kecuali Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau jumlahnya sangat sedikit maka untuk nabit itu seandainya dikonsumsi tidak memabukkan maka itu belum menjadi najis, belum diharamkan. Paham ya Allah? Jadi intinya perbedaannya di situ aja. Di nabit, nah nabit itu ada yang ada di situ terjadi perbedaan pendapat. Nah, jadi ada di situ terjadi perbedaan pendapat masalah nabit. Adapun masalah khamar itu jelas. Khamar sepakat dia adalah najis dan dia juga hukumnya haram. Sekalipun sedikit, sekalipun setetes atau secuil, nah itu hukumnya haram. Sekalipun tidak memabukkan dengan setetes itu atau dengan secuil itu. Paham ya Allah? Itu tuh. Jadi ada nabit, ada khamar. Nah kalau yang oplosan tadi mungkin bukan dari anggur ya Allah selanjutnya, atau mencampur-campur di antara campuran itu juga obat nyamuk. Nah jadi nyamuk aja mau apalagi manusia. Nah lalu ujung-ujungnya yang pemilihan yang lalu pulang istilahnya deh. Nah lalu berambutan istilahnya kan seperti itu. Nah lantaran apa? Lantaran itu tadi kadang mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala diberi akal, ternyata kadang hakun menjaga. Ternyata hakunnya akal ini hilang. Padahal ini adalah nikmat yang besar. Amun sudah rusak orang sangat lantaran kebanyakan obat. Nah itu siapa yang merugi? Nah yang merugi dirinya juga. Dan juga yang merugi keluarganya. Sudah banyak. Ya kalau sudah banyak orang anak-anak muda yang ujung-ujungnya jadi ya istilahnya jadi orang gila lah, orgil. Nah dibawa kemana? Ke Sambang Lihung. Kalau bahari itu kayu tani ujung. Nah sebelumnya lagi di Tambang ya Allah, itu rumah sakit jiwa yang pertama di mana di Kalimantan Selatan. Nah dari Tambang pindah ke kayu tani ujung. Ini jadi rumah sakit Ansor Soleh. Nah sekalinya pindah pulang ke Sambang Lihung. Banyak yang dibawa ke sana. Sekalinya apa? Sekalinya kada waras lagi. Nah, kegilaan. Jadi kita wajib untuk menjaga anak kita dari pengaruh-pengaruh yang jelas-jelas merusak kepada segala-galanya, merusak masa depannya dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada yang lagi kira-kira pertanyaan? Selain jemaah, benar-benar sesama yang masuk boleh teruskan jamaahnya. Kan? Sama-sama masuk. Oh iya, sama-sama masuk bisa aja kan, cuma yang utamanya masing-masing. Nah sudah kan gitu lah, yang lebih utama kan masing-masing. Nah cuma kalau tetap anak berjamaah itu bisa aja mundur selangkah, itu yang lebih abdolnya.
Kalau misalnya ada mundur itu bisa juga. Yang penting anunya sejajar, tumitnya sejajar. Nah itu patokannya adalah tumit. Nah jadi kalau misalnya, nah ini kan ada apa namanya ini pertanyaan, kalau imam itu terkantuk rahatan duduk atau rahatan sujud, kayak apa aja cara penggantinya, meluncat ke gitu. Jadi amun duduk tuh jangan kayak ini jadinya pas imam terkantuk rahatan duduk penggantinya ya nang timbul meluncat ini, nah itu batal. Jadi caranya asalkan posisinya sejajar, nah maka makmum yang sejajar ini awal jadi imam. Jadi misalnya kan imam itu kan sudah batal nih rahatan duduk misalnya ya kalau lah. Nah asalkan posisi sejajar, nang di belakang itu jangan maju dulu. Jadi tetap aja itu jadi imam. Jadi nyairnya jadi komando Allahu Akbar, sujud, naik sujud. Itu pulang ajar Allahu Akbar kan gitu. Nah maka yang afdol ini memaju. Nah memaju ini cuma bergerak dua aja. Nah jadi tapi pelan, jangan sampai menyebabkan awak ini bergoyang-goyang. Nah maka kalau bergoyang-goyang itu bisa membatalkan juga. Jadi caranya itu ya perlahan-lahan. Nah kan seperti itu. Nah maka ini yang afdolnya. Jadi memaju sedikit. Nah kalau jamaahnya, kalau imamnya laki-laki dan jamaahnya juga laki-laki, nah kan caranya seperti itu. Nah jadi biar aja misalnya nih imam rahatan sujud terkantuk, maka rahatan sujud ini yang bahaya. Jadi misalnya ya misalnya deh bingung mau makmum nih siapa yang mengganti. Jadi salah satunya itu menyaring Allahu Akbar, artinya isyarat bahwa dia yang menjadi imam. Jadi sekalipun sejajar ada masalah. Nah itu sah, masih sah. Yang ada sah itu apabila makmum ke belakang tumitnya dari makmum yang lain. Nah coba berdiri. Coba berdiri. Nah, kalau bisa berdiri. Nah kalau posisi, nah anggap matikan ini ya Allah. Nah kalau posisi tumit ini masih sejajar, nah maka ulama masih kau jadi imam gak sendiri. Selain itu nah masih sah. Nah kalau dalam keadaan rukuk, nah itu jelas selain itu nah kada kau meluncat, apalagi misalnya sujud, dalam keadaan rukuk dalam keadaan sujud begitu nah. Kalau rukuk, nah sambil menghindar ya Allah memajunya sedikit. Kan seperti